bermain yang dilakukan oleh para pemain dari tim Pelita Jaya FC Karawang. Ardan Aras. Wow, salah umpan kali ini boleh direbut oleh Erlangga Sucipto. Pelanggaran terjadi. Sedikit ceroboh tadi Rendra, kesalahan sendiri yang tidak perlu oleh pemain yang sangat berpengalaman tentunya Ardan Aras, kapten tim Pelita. Hampir saja dia berbuah fatal. Dan kita lihat Ruben Sanadi harus melanggar Erlangga yang justru bertuburkan langsung dengan seorang Eka kita lihat. Ya, dan juga ada sebuah press yang dilakukan oleh Tomoyuki Sakai. Yang menarik dari 4 pertemuan terakhir dari kedua tim, Eka Ramdhani. Tomoyuki Sakai, kembali pelanggaran berikutnya dari Tomoyuki Sakai. Harus berhati-hati, Sakai sudah melakukan 2 kali pelanggaran. Betul sekali, dan saya pikir tadi memang Eka sudah terjatuh terlebih dahulu ya kita lihat. Sudah kehilangan balance dan ya Sakai berada di sana. Tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh Sakai dan tidak bisa menghindar tentunya. Dan ya kita lihat Eka terjatuh sendiri sebenarnya. Mengirimkan umpan pada Eloko kita lihat. Ya. Dan kali ini sebuah peluang. Mendapatkan sebuah peluang Christian Gonzalez. Tapi masih belum diakumulasikan menjadi sebuah gol tambahan buat pundi-pundi gol ya. Kita lihat sebuah delivery yang begitu luar biasa dari Eka Ramdhani. Mencari kepala dari Eloko Gonzalez dan sayang sekali. Sedikit terlambat tadi Eloko membaca bola dari Eka yang sudah begitu manis. Pemain dengan kualitas Eloko harusnya bisa menyulitkan penjaga gawang Made Kadek. Namun sayang, belum bisa memecah kebuntuan di opening 12 menit ini. Ya, cukup terlambat tadi. Kita lihat Ruben ya, dalam menghalau seorang Siswanto. Ardan Aras. Iya, blocking foul jelas sekali. Isnan Ali tadi melanggar Mustafa Aji lagi-lagi. Satu hal yang menarik dari starting line up atau pemain utama di pertandingan sore hari ini adalah di bangku cadangkannya 3 pemain asing dari Persib Bandung, yaitu Baihaki Kaizan, lalu juga diambil tentunya untuk memperbaiki kinerja dari Persib, dan kita lihat begitu luar biasa sebuah peluang. Wow, kita lihat bagaimana kecepatan dari Kadek Wardana untuk bisa memotong bola yang sudah dikuasai oleh Christian Gonzalez. Iya, begitu cepat Made Kadek mengambil keputusan untuk mengambil bola. Eloko kita lihat melewati Shibakoya tadi dan hampir saja. Christian Gonzalez kali ini. Baik sekali. Dan sebuah tendangan dan kembali lagi dan kita saksikan Christian Gonzalez berhasil melakukan rebound dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Persib Bandung unggul atas Pelita Jaya FC Karawang dan menambah pundi-pundi golnya untuk sementara ini, di mana Gonzalez mencetak 5 gol buat Persib Bandung di Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, sebuah kesalahan mendasar dilakukan oleh Made Kadek tadi dalam memblok bola. Dia tidak membuang bola ke daerah safety, ke kanan atau ke kiri, namun dia memblok bola ke tengah, dan inilah dia spekulasi dari seorang Erlangga yang begitu baik. Made Kadek tidak bisa menguasai bola dan Eloko sangat cepat, sangat aktif dia selama pertandingan, dan inilah dia bukti Eloko, 1 gol. Persib Bandung unggul kali ini dan kita lihat begitu cepat Eloko bereaksi, luar biasa sekali. Sebuah tendangan yang keras dari Erlangga Sucipto masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Kadek Wardana, tetapi bola rebound langsung saja dilesakan oleh Christian Gonzalez yang memang dalam 4 pertandingan terakhir Tuhan timnya. Terlalu banyak pemain Persib yang tidak dibutuhkan sebenarnya, namun mereka beli. Dan kita lihat Atep dilanggar oleh Sakai tadi. Totalitas dari Atep tidak diragukan lagi. Masih ada Tomoyuki Sakai dan Ruben Sanadi mencoba melakukan sebuah pengamanan bola. Atep tadi yang dituju. Juan Ramirez, Walter Brizuela yang kali ini bermain di sektor sebelah kiri. Dan kita lihat berikan bola daerah maksudnya kepada Juan Ramirez, lebih dekat kepada penjaga gawang Dadang Sudrajat. Iya, untuk kali pertama Walter Brizuela berusaha membuka ruang menuju ke wing kiri dari Pelita Jaya, dan inilah merupakan wing favorit tentunya bagi seorang Walter. Kita lihat aksi dari Walter Brizuela.
masuk tadi. Maman nampaknya sangat baik sekali melakukan blocking. Tidak memberikan ruang sedikit pun bagi seorang Walter untuk berkreasi. Kerang Rendra dan juga terarah. Namun jarak cukup jauh. Sebuah tendangan cukup keras kita saksikan membentur Mister Gawang. Bagaimana tendangan dari Joko Sasongko? Dan kita lihat bagaimana Juan Ramirez benar-benar bekerja sangat ekstra keras. Oh, pelanggaran nampaknya di ujung kotak penalti. Luar biasa Ramirez jatuh bangun. Dan baru saja kita melihat kualitas seorang Joko Sasongko Rendra yang begitu luar biasa dengan set piece-nya. Bola curve menggantung yang sangat menyulitkan. Beruntung Mister Gawang tadi masih menyalahkan Persib Bandung dan inilah dia. Kerja keras dari Ramirez. Luar biasa sekali. Harus dilanggar oleh Eka tadi nampaknya. Tipis memang mendekati daerah kotak penalti. Dan inilah mungkin Walter Bruzuela, teritori tentunya Rendra. Christian Gonzalez pun harus menjadi pagar bagi Dadang Sudrajat. Kita saksikan juga ada Juan Ramirez dan Walter Bruzuela kali ini. Dan Walter Bruzuela dan Juan Ramirez membentur pagar dan masih wow! Kita lihat bagaimana Juan Ramirez benar-benar menjadi pemain yang paling sibuk untuk pertandingan sore hari ini bagi Pelita Jaya. Dan dialah sendiri yang mengobrak-abrik pertahanan lawan melalui sundulan kepala, pergerakannya, dan juga barusan saja sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti. Iya, space yang begitu sempit namun Ramirez bisa memanfaatkan dengan sangat baik. Membuka ruang tembak yang sangat berbahaya tadi. Penjaga gawang sudah tampak kalah tadi dengan tembakan dari Ramirez. Namun sayang keberuntungan masih belum memihak seorang Juan Ramirez. Sibako Yuichi kepada Ipan Prianto. Ruben Sanadi. Tomoyuki Sakai. Kembali Ipan Prianto. Kali berikan bola maksudnya kepada Juan Ramirez. Lebih dekat kepada Dadang Sudrajat. Sedikit bermasalah memang perubahan permainan dari Pelita Jaya FC Karawang dari bertahan menuju ke penyerangan. Mereka sedikit mengalami kesulitan ketika mereka sudah berhasil menahan serangan dari Persib Bandung. Mereka agak sangat susah untuk melakukan sebuah penyerangan berikutnya karena memang tampaknya para pemain dari Pelita Jaya lebih terfokus untuk bertahan. Betul. Dan mereka terlalu terburu-buru ya Rendra untuk merubah atau dari transisi bertahan menuju penyerangan. Selalu membypass lini tengah. Dan ada sebuah kartu kuning nampaknya pada Ardan Aras nampaknya. Kita saksikan bagaimana Ardan Aras mendapatkan kartu kuning di pertandingan ini. Iya, tidak adanya seorang playmaker atau penyuplai bola bagi Pelita nampaknya memang sangat menyulitkan sekali bagi mereka untuk berkembang di babak pertama. Dan kita lihat sebuah pelanggaran yang menaruh kaki tadi ya, Ardan Aras terhadap Wildansyah. Siswanto. Sebuah tendangan Siswanto belum menemui sasaran. Siswanto pun juga masih puasa gol di musim ini bagi Persib Bandung. Setelah musim lalu juga tampil cukup baik mencetak 5 gol bagi Persema Malang. Di lini tengah dari Persib Bandung kita lihat ada sedikit masalah. Inilah dia Christian Gonzalez. Iya, sebuah kontrol yang luar biasa. Acap kali diperagakan oleh Eloko. Kita lihat 1 kali, 2 kali touch yang begitu luar biasa. Namun ketika touch krusial untuk menendang bola, ditutup dengan hal di sepanjang sejarah Liga Indonesia. Kita lihat nama-nama tenar berada di sana. Dan lagi-lagi Ipan harus berhati-hati. Sudah beberapa kali dia melanggar Airlangga. Duel yang sangat menarik. Menjaga balance antara penyerangan dan bertahan, berusaha memotong semua lajur bola yang diberikan oleh anak-anak Pelita. Dan sejauh ini, Haryono adalah pemain yang sangat-sangat bermanfaat bagi Persib. Lagi-lagi membentur Mister Gawang, peluang yang didapatkan oleh Pelita Jaya. Walaupun juga penyerangan dari Pelita Jaya memang mengalami kesulitan, tetapi bukan berarti mereka tanpa peluang. 2 kali tiang gawang atau juga Mister Gawang menjadi penyelamat bagi penjaga gawang Dadang Sudrajat. Kita lihat lagi-lagi sebuah cara defending yang sangat-sangat berbahaya tadi. Dan hampir saja